Pernahkah Anda bertanya, kenapa dunia Kristen maju pesat dalam ilmu pengetahuan? Kenapa negara-negara Kristen memimpin dalam teknologi, pendidikan, dan kebebasan sipil? Jawabannya bukan semata soal geografi, tapi soal ajaran, dan lebih dalam lagi, karena ayat-ayat ucapan Yesus sendiri. Dalam video ini, kita akan membongkar 6 perkataan Yesus yang jadi fondasi kemajuan peradaban Kristen, bukan kutipan rohani semata, tapi prinsip yang menggerakkan dunia untuk berpikir, mencari, dan maju. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus tidak pernah melarang manusia berpikir. Sebaliknya, Ia mengundang, carilah kebenaran, bukan ketaatan buta, tapi pembebasan melalui kebenaran. Ayat ini menjadi fondasi teologis dan budaya bagi universitas-universitas Kristen, sejak Oxford, Harvard, hingga Yale karena semua berangkat dari satu ide, kebenaran harus dicari, bukan diwariskan, dan sains, pada intinya, adalah usaha manusia mencari kebenaran dunia ciptaan Tuhan. Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Yesus memisahkan antara agama dan kekuasaan. Disinilah lahir ide besar, sekularisme sehat yang justru memungkinkan ilmu berkembang tanpa takut dituduh kafir. Yesus tidak mau iman digunakan sebagai alat politik, dan inilah yang membedakan dunia Kristen dari banyak budaya lain. Negara memberi ruang untuk iman, dan iman tidak memaksakan negara. Dengan ruang inilah, ilmu bebas tumbuh. Kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di dunia yang terpecah oleh kebencian dan dendam, Yesus justru berkata, kasihi musuhmu. Ini bukan lemah, tapi justru revolusioner. Ajaran inilah yang kemudian melahirkan budaya toleransi, dialog antar ilmu, dan kerjasama lintas bangsa, karena ketika Anda diajarkan untuk mencintai yang berbeda, Anda tak takut pada perbedaan ide, dan itulah awal dari kemajuan ilmu pengetahuan, ketika diskusi lebih penting daripada doktrin. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Ini adalah seruan eksplisit untuk berpikir aktif. Yesus tidak mengajarkan fatalisme, tapi dorongan untuk mencari, mengetuk, dan menemukan. Ayat ini telah mengilhami ribuan ilmuwan Kristen untuk bertanya, menyelidiki, dan menguji, karena dalam dunia Kristen, bertanya bukanlah dosa justru bagian dari iman, dan dalam dunia sains, pertanyaan adalah awal dari semua penemuan. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ajaran ini membalik cara berpikir keagamaan yang kaku. Yesus mengajarkan bahwa aturan dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Inilah prinsip humanisme Kristen, bahwa manusia lebih utama daripada ritual. Dari sini, lahirlah reformasi hukum, etik kedokteran, hingga prinsip kemaslahatan umum. Dan karena hukum bisa ditinjau ulang untuk kebaikan manusia, maka ilmu pun boleh bahkan wajib berkembang untuk kesejahteraan umat. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus memutus ketergantungan pada tempat, simbol, dan ritual. Iman sejati, katanya, terjadi dalam roh dan kebenaran. Artinya, spiritualitas Kristen adalah personal, rasional, dan terbuka, bukan tergantung pada lokasi atau bahasa tertentu. Karena itulah iman Kristen bisa hidup di universitas, di laboratorium, bahkan di tengah diskusi filsafat. Sekarang apa yang dapat kita simpulkan dari penjabaran ayat-ayat Alkitab tersebut terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi? Ketika banyak agama menekankan aturan, Yesus menekankan kebenaran dan kasih. Ketika banyak sistem menuntut ketaatan buta, Yesus mendorong kebebasan untuk mencari. Dunia Kristen maju bukan karena etnisnya, tapi karena ajaran yang memberi ruang untuk berpikir. Dan 6 ayat tadi adalah buktinya. Jadi kalau kita bertanya kenapa Barat maju, kenapa ilmu berkembang di dunia Kristen, mungkin jawabannya bukan sekedar sejarah tapi teologi, dan semua dimulai dari perkataan Yesus.
yang memberi ruang untuk berpikir, mencari kebenaran, siap diuji, siap dikritik, dan mengajarkan kepada semua bangsa di dunia ini, serta menghilangkan perbedaan dengan cara saling mengasihi.